Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ibadah kita di siang ini dengan meningkatkan dan memanjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin sidang Jumat yang mulia, ada dua anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama, kita sebagai makhluk yang terbaik, manusia sebagai makhluk yang terbaik. Yang kedua, kita diberi dinul Islam, agama yang mulia. Itulah dua anugerah yang terbaik yang harus kita sikapi dan kita jadikan sebuah kekuatan dalam kehidupan kita. Kita diberi manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk dan lebih baik daripada makhluk Allah ciptaan lainnya. Dari susunan anatominya, potensi-potensi dasar yang Allah berikan kepada kita, kita ini sungguh amat mulia sekali. Kemudian yang kedua, Allah memberikan dinul Islam. Inilah anugerah yang terbesar yang kedua. Apa Islam itu? Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabinya, para rasulnya sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, hingga pada Nabi Isa, dan sampai kepada Nabi penutup, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah untuk manusia sepanjang masa, dan dijamin bagi para penganutnya, para pemeluknya, mereka akan sejahtera lahir batin dan selamat di dunia dan di akhirat. Karena dinyatakan di dalam Al-Quran, inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa menganut, memeluk agama selain daripada agama Islam, mereka akan merugi nanti di hari kiamat karena agamanya tidak diterima. Kenapa agama kita yang paling diterima?
Karena kita telah beragama yang benar dan bertuhan pada Tuhan yang benar. Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Tuhan kita bukan manusia, bukan patung, bukan berhala, bukan benda, bukan api, bukan juga benda-benda langit. Tapi Tuhan kita justru yang menciptakan dan yang mengatur segala sesuatunya sampai di hari kelak nanti. Itulah dua anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, kita sebagai makhluk yang terbaik. Yang kedua, Allah anugerahkan kita agama yang mulia. Setelah kita lakukan penelitian terhadap agama kita yang mulia ini, sungguh amat menakjubkan. Setiap ajaran agama kita, kalau diperiksa, kalau diteliti, semakin kita kagum. Coba bayangkan kalau dalam Al-Quran Allah menyebutnya bahwa di dasar laut itu ada api. Lihat nanti dalam surat Al-Zumar, ada bara, ada api, di mana bara atau api itu tidak pernah mati, tidak pernah padam. Kok aneh ya? Al-Quran memberikan informasi di dasar laut ada api, ada bara, sehingga orang-orang non-muslim melakukan penelitian. Para intelektual dari Amerika, dari Eropa melakukan penelitian. Kok Al-Quran ini aneh? Kan laut itu air, kenapa di dasar laut itu ada api? Makanya ketika mereka melakukan penelitian, akhirnya mereka meyakini, akhirnya mereka masuk Islam. Itu gara-gara meneliti itu. Sesungguhnya air laut itu asin, tapi di dasar laut ada air yang tawar. Ini informasi dari agama kita. Ternyata diperiksa, memang ada air yang tawar di dasar laut. Padahal air laut kalau kita cicipi, asinnya luar biasa. Inilah barangkali agama kita amat sangat luar biasa. Banyak sekali yang kecil-kecil saja, misalnya kalau kita pipis, kita kencing, sebelum kita bersih-bersih, kita disuruh dehem dulu 3 kali. Kenapa? Karena air kencing itu akan bersih ketika orang itu dehem. Ini tidak dijelaskan dalam agama apapun juga. Kalau kita makan minum menggunakan tangan kanan, kemudian kita dilarang untuk berdiri, kita duduk. Karena apa? Setelah dilakukan penelitian, orang yang kencingnya berdiri cenderung kena penyakit prostat. Orang yang suka makan berdiri cenderung kena penyakit asam lambung. Itu diteliti oleh para medis yang non-muslim. Ini amat sangat luar biasa ajaran agama kita ini. Oleh karena itu Allah memberikan 2 anugerah besar ini, yaitu kita sebagai makhluk yang terbaik dan diberikan anugerah sebagai agama yang amat sangat luar biasa. Marilah kita jadikan modal dasar. Kita jadikan ini sebagai kepribadian dalam hidup kita dan kita amalkan sampai kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah sampai terbentuk pribadi muslim yang mustaqim. Insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan tempatnya adalah yang dijanjikan Allah, surga yang amat mulia itu. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia. Tapi belakangan ini banyak saudara-saudara kita tidak paham bicara soal agama. Dikit-dikit radikalisme, terorisme. Ini adalah barangkali hinaan untuk agama kita. Karena apa? Mereka tidak belajar agama. Apa sih radikal itu? Radikal itu bahasa Inggris, artinya radik itu adalah dasar. Amalkan Islam sampai ke dasar-dasarnya. Kalau boleh saya katakan, Nabi Muhammad adalah seorang yang radikal. Jangan takut kita dicemaskan dengan omongan-omongan yang menakut-nakutkan Islam. Saya beri contoh begini, ada seorang ayah
pulang kerja kira-kira 50 meter sampai rumahnya, dia beli pisang goreng 10 buah, 2.000 jadi 20.000. 3 rumah sebelum dia sampai di rumahnya, dia turun dari sepedanya, ada anak yang sedang menangis minta pisang goreng. Nah, ayah itu memberikan kepada anak itu, nah ini pisang goreng, 10-10-nya dikasih pada anak. Itu adalah Islam yang radikal. Jangan dibilang nanti Islam yang radikal, Islam yang jahat, yang suka membunuh, yang memfitnah dan lain sebagainya. Mereka tidak paham apa itu radikal. Radikal itu sama dengan militan Islam yang militan. Inilah barangkali seringkali kita ditakut-takuti dengan radikalisme. Sepertinya radikal itu adalah suatu yang jahat. Nabi Muhammad misalnya, ketika dia dicaci maki, dilempari batu, dia tidak marah. Ketika ada seorang nenek Yahudi, dia berkata, kalau saya ketemu Muhammad akan saya cakar-cakar mukanya, akan saya ludahi. Tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Bahkan orang tua itu setiap hari diberi makan oleh Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Apa yang terjadi? 3 hari sudah Nabi meninggal dunia, orang itu tidak disantuni. Yang menyantuni adalah Abu Bakar, hari keempatnya. Ditanya oleh nenek Yahudi itu, Tuan, suara Tuan ini lain, bukan seperti biasa. Iya, memang saya bukan yang sebiasa. Tuan siapa? Saya Abu Bakar. Yang biasanya siapa? Yang biasanya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kemana dia? Dia sudah meninggal. Nenek Yahudi yang punya niat jahat itu menangis. Karena apa? Karena kesantunan Rasul kepada seorang Yahudi itu. Kalau dia ketemu mau dicakar dan diludahi, tapi belum sempat Nabi itu menyatakan dirinya sebagai Muhammad, tapi dia terus berbuat baik. Inilah Al-Quran menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu terdapat budi pekerti yang agung, budi pekerti yang luhur. Karena keagungan budi pekerti Nabi itu, banyak orang masuk Islam atas kesadarannya sendiri, tidak dengan atas paksaan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, di negeri kita ini juga banyak orang-orang yang tidak bermoral. Bahkan pendidikan agama mau dihapus. Kalau bisa jangan ada pesantren di negeri ini. Inilah pola pikir Yahudi, pola pikir komunisme sudah berlangsung di tengah kita, sehingga perasa agama jangan dimasukkan dalam undang-undang pendidikan. Nah, hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, yang terakhir, marilah kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia berpegang teguh pada tali agama Allah, maka jangan merasa takut, jangan merasa sedih. Sungguhnya malaikat akan turun kepada mereka dan memberikan kabar gembira bahwa sungguhnya surga menanti kalian. Semoga kita menjadi hamba Allah yang tetap istiqomah menghadapi kehidupan yang carut marut ini, dan tetap melaksanakan ibadah sepanjang masa sampai kita berjumpa pada Allah. Semoga kita dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan, kekeliruan dan kehilapan kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami sejak kami kecil. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah, anak-anak yang berakidah kokoh, anak-anak yang berakhlak mulia, yang selalu taat beribadah kepadamu ya Allah, agar masa depan mereka lebih baik dari kami dan mereka menjadi pejuang-pejuang agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkan selalu jasmani kami, sehatkanlah rohani kami, kuatkanlah iman dan takwa kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, selalu mudah dalam melaksanakan ibadah padamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah segala pekerjaan kami, dan murahkanlah rezeki kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.